persetujuan, kemudian ada mekanisme trust-nya yang setiap periodik diukur terus satu sama lain. Ya kan nggak mesti tiba-tiba karena udah setuju tiba-tiba permanen kita harus saling percaya. Kamu harus percaya sama aku. Kamu kok nggak bisa percaya lagi sama aku? Kan nggak segitunya kan? People change. Iya. Kalau nggak percaya people change ya the world change. Dunia udah berubah, apalagi orangnya. Nah, itu yang menjadi persoalan ketika keintiman itu tidak dibangun dalam bentuk itu, dan akhirnya yang muncul ya itu kan salah satu pihak melibatkan hubungan relasi yang lebih sifatnya seksual. Nah, pihak yang tidak punya kemampuan setara akan menjadi korban. Ceritanya adalah yang PD biasanya. Ya. Cara yang paling sederhana adalah ya membangun. Jadi laki-laki nggak perlu harus PD kayak gitu, nggak serta merta harus dipercaya semuanya. Nah itu kepercayaan itu tidak permanen dan harus terus diyakinkan terus, harus terus ditingkatkan terus. Itu trust. Persetujuan juga nggak permanen. Persetujuan itu harus dibangun. Persetujuan di termen pertama, oke, aku bersedia hanya sekedar ini. Kemudian udah tunangan nih, oke, kita udah tunangan, dia melibatkan keluarga, bla bla bla, setuju, ini. Terus nikah nih, ada lagi persetujuannya. Setelah nikah, berapa tahun menikah, ada lagi persetujuan, terus dibangun. Nah, artinya kalau itu dibangun, maka kemudian keintiman itu akan tetap muncul. Dan ketika seksualitas, hubungan seksual atau relasi seksual muncul, itu juga berdasarkan persetujuan baru. Iya, nggak bisa salah satu pihak. Artinya, bila perlu, jika kemudian secara seksual sudah tidak cocok lagi, bukan berarti keintiman juga hilang. Nah, itu yang terjadi, kita sering lihat cerai, kita mesra. Ya. Ada kan? Ada. Cerai, tapi tetap mesra, tetap berkomunikasi, tetap saling mengerti. Itu artinya memang secara seksual udah nggak lagi. Ya, tapi masih ya, tapi keintimannya tetap jalan. Nah, itu yang mispersepsinya dan kemudian misleading juga terkait dengan narasi seks dan seksual, cara keintiman dengan seksual, hubungan intim dengan hubungan seksual. Nah, kalau selama tidak ada persetujuan yang setara, posisi yang tidak sama, seimbang, setara, maka kemudian nanti ada yang karena ada salah satu pihak yang akan sok pede dari tadi, sok yang itu, dan langsung mengklaim, menyatakan bahwa itu wajib, sementara sebenarnya yang namanya trust itu, yang namanya persetujuan juga nggak ada yang panen. Percayaan yang abadi itu kan hanya ya. Selain itu kan nggak boleh. Ya. Itu misleading yang paling mendasar, dan sebenarnya itu yang menjadi persoalan dalam bangun hubungan relasi sosial. Dan itu kecenderungannya terjadi pada remaja. Dan itu juga yang menyebabkan kenapa banyak kasus kekerasan dalam pacaran. Kemudian bahkan setelah menikah pun juga jadi kekerasan. Ini terlepas dari relasinya perempuan dengan laki-laki atau laki-laki sama laki-laki. Terlepas dari itu semua. Itu kan gender.
dan bisa terjadi di setiap lini itu. Karena memang ketika ada yang merasa lebih berkuasa, dia akan mengklaim sesuai dengan pakem dia. Menurut dia, pakem dia bahwa kalau kamu percaya harus selamanya percaya, maka itulah yang akan berlaku. Nah, sementara yang satunya mau tak mau harus nurut. Kayaknya sebenarnya nggak ada. Dari orang Jadi orang sepaham. kasih paham nggak dia kayak frekuensi ngerti gitu yang mau mengerti ya Maksudnya, kan nggak semua orang tuh berpikiran yang sama kayak Kak Dewi gitu. oh kamu mau cari orang yang sama kayak Enggak tapi sama kayak Kak gimana? bukan kayak gitu jadi kayak punya wawasan tentang itu belum selesai ngomong langsung enggak enggak Ya kamu berharap menemukan orang yang punya wawasan kayak gitu. ya jadi dia ngerti hal kayak gitu Baru kamu mau gitu. baru mau jadi ya dia bilang kayak akan susah gitu loh atau mungkin ada tapi di belahan dunia lain Bahkan ketika kamu menemukan juga, belum tentu tidak dia ada bisa. jaminan bahwa itu akan langgeng. Betul, betul, betul. Nah, dia tuh kayaknya sekarang dia tuh susah gitu loh, Pak. Dia tuh punya trust, isu. Iya, Ya, dia punya trust isu. siapa Jadi, yang nggak punya trust itu? betul, betul. Karena trust itu sendiri juga nggak permanen. Nah, Kita semua setiap itu pasti punya trust isu. Hanya kapannya itu aja yang ada orang yang berulang-ulang, ada yang orang hanya pada termen-termen tertentu. Tapi ada orang yang pandai mengelolanya. Begitu dia sudah mulai, dia langsung olah secara periodik. Sebelum itu datang pun dia sudah lakukan duluan penilaian. Daripada trust trust isu itu muncul dengan indikasi-indikasi yang sudah akut, ya sudah akut kayak gitu, kenapa nggak kamu rancang aja? Ini biasanya kayaknya 3 bulan itu pasti ada trust berkurang. Nanti ukur aja menjelang 3 bulan di checklist. Ini masih enggak, yang kayak gini mesti enggak, akuntabel enggak, terukur enggak, ini apa enggak. Terus misalnya kecenderungan dia biasa kayak gini ya. Kayak kasusku pernah terjadi kan, di, ah, ya beberapa kali kan, setiap kali aku melakukan sesuatu di satu hari yang berbeda sama sekali dari apa yang biasa aku lakukan, itu pasangan pasti tanya, kamu kenapa? Kok aneh? Itu proses mengukur. oh iya 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 ngerti ngerti. Ya itu proses mengukur. Kewajiban kita yang ditanya bukan balik marah. Apa sih? Iya, nggak percaya sama. Iya, bukan itu. Itu justru kita dibantu. Iya ya, masa sih? Om Tina tuh kayak gini. Dijelasin aja. Kan dia sedang melakukan proses penilaian trustnya. Jadi ya feedback. Bukan diyakinkan. Kita pun juga sedang menyadari kan. Kita sedang ada sesuatu yang aneh di diri kita. Itu dulu yang penting. Ya, kalau Alih-alih kita bicara tentang meyakinkan pasangan kita. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah kita diingatkan. introspeksi diri. Oh, ada yang berbeda nih hari ini. Nah, mulai menggali. Apa ya? Kenapa ya? Bisa jadi ada firasat. Bisa jadi ada ya. Iya, karena mungkin kita nggak sadar terus dengan kayak gitu jadi sadar gitu. Iya. Bukan malah kecenderungan orang banyak kan begitu ditanya. Apa tuh? Nah, itu sih ya, Pak. Ya, defense kan. Iya, ya. Langsung mau bangun defense mechanism. Padahal justru itu kita diingatkan. Malah itu menguntungkan. Kalau menurutku ya, itu menguntungkan. Karena ada orang lain yang begitu setianya melihat kita setiap hari. Itu kan perlu energi untuk dia tuh kan. Iya, ya. Sebegitunya dia melihat kita setiap hari sampai dia tahu kalau kita sudah ada agak aneh. Enggak, beruntung kamu punya. Tuh, Iya, betul. terus kenapa kamu defense? Kan tinggal jawab aja. Sebaliknya juga. Tapi
cara komunikasinya, nah, itu kan soal lain. Kalau yang pertama kita lakukan itu sudah menimbulkan defense, maka bahasanya diubah atau momennya dicari yang tepat. Nah itu kan soal keterampilan. Poinnya bukan di situ. Ya, haus aku. Ini bicara dalam. Ya, dalam banget. Udah lama nggak diajak ngobrol, sekali ngobrol dalam banget ya. Iya, aku aja baru tahu dalam segitu. Tadi nyambung yang disampaikan tadi. Intinya juga bukan soal bagaimana kita mencari jumlah yang ada wawasan seperti itu. Bukan itu. Intinya bukan di situ. Intinya kita dulu coba melatih diri untuk bangun mekanisme mekanisme trust itu tadi. Kita itu adalah orang yang capable, kemudian kompeten dalam dalam kepercayaan itu tadi, ya transparan kita, terbuka, otentik dengan apa yang kita sampaikan. Itu semua kan alat ukur trust tuh. Ada tuh alat ininya, perangkatnya. Kira mesinnya. Hmm? Iya mesinnya, tapi bukan dalam bentuk kayak mesin kopi itu. Itu instrumennya. Instrumen itu trust itu di bawahnya ada karakter, ada potensi, nanti di bawah karakter itu cara karakter sih. Nah itu diukur terus. Sehingga kalau misalnya ada terjadi sesuatu, kita nggak semuanya kita curigai, hanya cukup satu poin aja. Oh ini masalahnya kayaknya poinnya di sini nih. Itu aja, nggak usah panjang kemana-mana, nggak usah merembet lagi. Hanya itu aja. Begitu dia sudah melakukan perubahan di situ, ya udah, wis habis perkara. Nggak perlu lagi. Oh jangan-jangan dia juga ini nih. Oh jangan-jangan gitu, kacau. Yang capek sendiri kita. Padahal trust itu sebenarnya sederhana, bisa dibangun. Nah, yang begitu tadi, biasanya dalam hubungan intim itu natural karena dibangun sejak lahir. Hubungan seksual itu nggak natural karena itu berdasarkan hak masing-masing orang, individu. Persetujuan perlu, kemudian ditambah dengan trust yang selalu diukur. Satu lagi apa? Itu tadi kan kita nyambung tadi. Oh, Bagaimana kamu memastikan bahwa ini udah menyangkut seksual nih, udah interaksi seksual. Tadi sudah, kalau kamu nggak merasa nggak setuju, nah itu berarti sudah berkaitan dengan apa yang sifatnya seksual. ya. Kalau kamu merasa tidak percaya dengan tindakan dia ini, berarti ada trust issue di situ, nah berarti ini sudah si seksual. Apalagi, ini kan enak nih, jadinya teman-teman bisa secara logis mengenali sebuah relasi ini sudah masuk ke sifat seksual atau masih batasan wajar relasi intim yang yang dibangun secara apa kira-kira selain persetujuan dan trust tadi. Gaya gaya nggak? Perilaku. Hmm? Perilaku. Style perilaku dan habit. Style. Bisa aja kita nggak cocok dengan habitnya, tapi style ya cocok. Kalau lebih maksudnya stylenya nih apa? Cara berpakaian, cara berpakaian. Salah satunya. Kalau aku enggak, karena kalau cara berpakaian bisa diubah kan? Maksudnya, cara berpakaian itu kenapa? Yang paling sederhana tuh lebih ke
masuk ke misalnya badan, kecil, terus selengetan. Nah, gimana kamu? Kira-kira kamu bisa nggak paksain secara seksual Enggak setuju sih. dengan orang yang sebenarnya kamu nggak suka? Enggak Nggak. bisa. Itu kan harus sesuai dengan ya kan harus nyaman juga. Nyaman. Ya, nyaman itu kan goal ya kan. Ya, Kita ini bicara tentang bagaimana caranya menuju goal itu nyaman. Berpengaruh nggak di style? kalau aneh kayak gitu pengaruh ya hadir. Jadi dari yang dua tadi ada persetujuan, ada trust yang dibangun. Menurutku ya, Iya. style juga. Aku setuju. Kemudian trust juga sudah ada. Tiba-tiba aku bilang, kayaknya kita nggak bisa melanjutkan lebih jauh. Karena setelah Kenapa? Nggak bisa dijelasin. Iya, betul. Ada kan? Ada. Dipaksa pun sampai mau diancam, digorok pun Nggak akan bisa. nggak akan bisa jawab. Iya. Iya kan? Iya. Karena itu sifatnya personal, Iya. tapi sangat berpengaruh. Iya, betul. Iya. Kalau itu dipaksa, kekerasan. Dan itu sudah menyangkut hal yang sifatnya seksual. Seksual itu ketubuhan kita loh. Iya. Itu indera kita terlibat, rasa kita terlibat, keinginan, hasrat, semua itu terlibat kalau sudah bicara seksual. Akhirnya ya style itu juga sudah termasuk. Ada satu ketika misalnya nggak bisa dijelasin dengan kata-kata, itu pasti kaitannya dengan style. Lebih ke rasa. Ya. Cocok udah cocok, percaya udah percaya, yakin udah, orang luar sana semua ngomong, udahlah itu pasangan, mereka ini cocok, udah memang udah jodoh. Tapi nggak bisa ternyata. Tapi nggak bisa ternyata kan? Ya kalau nggak bisa itu berarti sudah menyangkut style, Ya, sudah itu. menyangkut rasa, dan itu nggak akan mungkin bisa dijelaskan. Oh, nggak bisa dijelasin. Kecuali kalau ya rasa itu juga punya koneksi. Ya, tadi kan kamu bilang kan, itu kan bisa dirubah, tapi nggak bisa dijelaskan. Ya. Tapi tiba-tiba dalam proses ada koneksi yang memberitahu tanpa harus dijelaskan dengan kata-kata. Style itu jadi berubah dan akhirnya jadi. Nah, kenapa tadi Baby bilang kan bisa dirubah gitu? Karena Baby sendiri udah buktiin Pak. Dan persis yang kayak Pak Nun bilang tanpa harus dijelaskan itu koneksi. Kepo siapa? Itu rasa yang bermain. Dan itu ikatan berbeda yang memang yang nggak bisa dijelasin. Dan seksual juga masuk di situ. Sepanjang tidak ada koneksi itu, maka tidak ada perubahan dan tidak ada style yang disepakati, maka pasti terjadi kekerasan. Tapi kalau sudah terjadi perubahan, kemudian ada proses persetujuannya tadi, kemudian semakin percaya dan semakin nyambung, jadi bisa berubah. Sangat dalam ya. Ini sore nggak nyantai ya. Soalnya kita sore santai hari ini sore ini. Sore nggak nyantai banget. Tapi nyambung kan maksudnya? Nyambung. Karena nyambung itu lah Pak. Ya. Terasa berat. Iya. Oh, kalau nyambung tadi biasa aja. Ya Pak. Bukan bisa jadi nyambung aja lah. Ya. Kami benci fact. Ya, tapi secara umum ya, terutama di remaja, karena dia nggak mendapatkan informasi ini, jadi dia galau ini, kok bisa terjadi ini, dia menyesali, padahal kita udah bagus, padahal kita udah saling percaya, udah kayak gini, terus apa nih kayak gini kenapa?
ya kan dari dia dia nggak dengar kalau nggak apa prank yang mungkin ya iya benar Pak. Apa? Ada jadi dia tuh selalu mencari kayak aduh kurang gitu cowok misalnya ke laki-laki saya ke laki-laki yang ini kurang laki yang ini kurang. Dan mungkin betul kata Kak Uci yang dia muncul itu keintiman bukan seksualitas Kurangnya apa ya? di keluarga dia kurang. Jadi dia tuh mencari luar tapi di luar pun dia masih ngerasa kurang karena sebenarnya yang dia cari itu bukan seksualitas tapi keintiman. Belum tentu. Saya jadi udah nyambung nih keintiman, udah nyambung seksualnya, tapi dia nyari yang bau yang cocok dengan yang dia suka. Oh iya, iya ya, iya. Sepele bagi beberapa Suka, pihak, ya. tapi bagi Ya, dia penting. penting. Gak suka kumis, Iya, benar. ini udah 100 semua nih nilainya. Iya, tapi dia mau kumis pula, gitu. Kumis. Atau kayak aku gak suka nih cowok kan enggak ada yang suka kan Pak cowok yang gondrong gitu kan. Ada juga yang nggak suka gitu. Ya. Ditanya, wah kita udah cocok betul nih loh. Sisi dunia udah ngomong kita udah jodoh, mirip segala macam. Dipaksa dia sampai mau diancam pun akan bisa menjelaskan. Gimana tuh menjelaskan? Yang bau tadi pengalamannya. Ya, kalau sekarang orang, walaupun ini sebenarnya juga misleading juga, orang ngomong fetis. Iya. Fetis ini sekarang sudah mulai dinormalisasi. Walaupun sebenarnya pengertian dasarnya fetis itu cenderungannya sangat apa cukup negatif, ya. Tapi sekarang dinormalisasi. Intinya ya memang kayak gitu tadi, kecenderungan ada orang yang memang punya dan itu juga seksual. Ada yang nggak punya emang? Hah? Ada yang nggak Fetis dalam pengertian sebenarnya ya. kan yang kayak kan orang banyak banget. Ya, yang dibahas sekarang ini sudah masuk pengertian yang normalisasi, seolah-olah itu normal, padahal sebenarnya kan fetis itu nggak. Oh iya, kan pernah Pak kali oh, kan berarti kan normal kan? Bukan perilakunya ya, Iya, fetisnya. ya, tapi fetisnya yang melibatkan seksualnya lebih kecenderungan. Itu mungkin kecenderungan, ada kecenderungan yang perlu digali. Kenapa kemudian reaksi atau reaksi seksualnya difokuskan di jempol. Nah, itu biasanya harus digali. Karena yang kalau ditanya organ seksual itu mana aja, dari itu kamu. Ya. Kalau kemudian tiba-tiba bosan, berarti itu juga pertanda bahwa dia nggak tahu organ seksual. Variasinya bisa berbeda, variasinya bisa ditingkatkan. Sekarang kamu mungkin suka dengan tangan, ke depan kamu bisa. Lanjutnya kamu suka rambut. Nah, seksual itu harusnya utuh, keseluruhan. Jadi emang panjang ya dan cukup sih Pak kayaknya untuk mungkin sesi selanjutnya kita buat lagi di bulan depan ya Pak Dir. Ya. Ya boleh Pak Dir. Renung. Intinya adalah kalau pengetahuan ini disampaikan lebih dini atau lebih banyak kepada masyarakat, maka tidak ada uh, kita berusaha untuk mengurangi kecenderungan insekturnya. Ya. Aja, karena dia tahu tiba-tiba misalnya udah cocok itu tiba-tiba nggak mau, nah dia mungkin sudah mempelajari ternyata bahwa dalam kehidupan seksual itu ada yang namanya ini bisa jadi ini menyangkut soal yang ini walaupun cocok. Trust tadi juga orang-orang banyak yang remaja merasa bahwa trust itu permanen, faktanya sebenarnya nggak permanen. Persetujuan misalnya
Tidak ada yang namanya persetujuan tanpa kata-kata. Ya, padahal butuh. Tujuan itu perlu disampaikan. Tidak ada yang klaim. Tidak ada sifatnya klaim dalam persetujuan. Persetujuan itu harus diikuti satu-satu. Itu intinya tuh. Itu dikasih poin pentingnya disebutin satu lagi sama Pak Dir. Ya. Oke, Pak Dir, terima kasih sudah mau diundang di Bitol. Tidak mencecar kan pertanyaannya. Satu pertanyaannya, tapi jawabannya panjang loh dan sangat membantu. Ya, ini gunanya otomatis. Penulis. Jadi motivasi ya untuk hari ini. Oke, makasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Ketemu lagi di hari besok sama Kak Septi. Siang. Bye-bye. Iya.